Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi thayyibin at-tahirin. Radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman, sahabat Gundul Mantul semuanya, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Qurratul Ain fit Tashil wa Takmilati li Al-Fadhi Fathil Mu'in. Kita sampai di halaman 77. Di pengajian kita sejam aja. Insyaallah. Halaman 77. Furu'an. Bismillahirrahmanirrahim. Furu'an. Fima yata'allaku bil fasli, pada membahas perkara-perkara yata'allaku yang berkaitan, ianya perkara bil fasli dengan pasal. Yang berkaitan dengan pasal yaitu ma yahrumu bil hadas kemarin ya. Hal-hal yang haram dengan sebab berhadas. Kayak megang Quran misalnya. La yumna'u sabiyun, tidak dilarang. Tidak dihalangi sabiyun akan anak kecil, mumayyidun yang mumayyiz. Muhdisun lagi berhadas. Alhamdulillah. La yumna'u, tidak dilarang sabiyun akan anak kecil, mumayyidun yang mumayyid. Mumayyid maknanya udah bisa bersuci sendiri ya. Bukan kecil banget. Kalau kecil banget, alhamdulillah, khawatir dia mau robek-robek Quran, harus dilarang. Tidak dilarang akan anak kecil yang mumayyid, muhdisun yang berhadas, walau junuban, walaupun ada ianya hadas itu junub. Dari apa tidak dilarang? Min masih dari menyentuhnya Quran. Anak kecil nggak ada wudhu, megang Quran nggak apa-apa. Wahamlihi, dan membawanya Quran. Kenapa mereka menyentuh membawanya? Lihajati ta'allumihi, karena ada kebutuhan mempelajarinya. Lihajati ta'allumihi, karena ada keperluan mempelajarinya Quran. Wadarsihi, dan mengajinya Quran, mengkaji ya. Ini ta'allum, mudah-mudahan mungkin seperti belajar lafadznya, makharijul hurufnya ya. Darsihi, untuk mengkaji kandungannya. Dia ambil Quran, bawa ke gurunya. Gurunya yang menjelaskan. Nah itu. Tidak dilarang dari menyentuhnya, membawanya, karena ada kebutuhan mempelajarinya dan mengkajinya. Wasilatihima. Nah, dan dari wasilah keduanya. Wasilah media, perantara keduanya belajar dan mengkajinya. Karena untuk belajar, kadang harus dibawa, nggak apa-apa. Kahamlihi lil maktab, seperti membawanya Quran lil maktabi, bagi perpustakaan. Wal ityani bihi lil muallimi, dan seperti membawakan dengannya Quran lil muallim, bagi guru ya. Liyu'allimahu minhu, agar mengajarkan dianya guru akannya anak. Tadi minhu darinya Quran. Nah, kenapa tidak dilarang? Enggak harus ada wudhu. Lima syaqqati dawami tuhri. Lima syaqqah, karena susah selalu sucinya anak-anak ya. Namanya anak-anak susah untuk selalu menjaga kesucian. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ghairul mumayyid, adapun yang belum mumayyid, masih kecil banget. Amma ghairul mumayyid, adapun yang bukan mumayyid, fayaharumu 'alal wali, maka haram kepada wali, wal muallimi, haram kepada guru, tamkinhu, oleh membiarkan yang tidak mumayyid, min masihi, dari menyentuhnya. Masih anak-anak banget, masih merangkak misalkan. Itu kan dia nggak paham, dia akan merobek Quran kan. Adapun yang tidak mumayyid, fayahrumu 'alal wali, maka haram kepada wali, wal muallimi, kepada guru, tamkinhu, membiarkannya si
ghairu mumayyan min masih dari menyentuhnya Quran wa hamlihi membawanya. Kenapa? Ya Allah ya yantahikahu agar tidak merusak ya, yantahika merusak kehormatan. Ya Allah yantahikahu agar tidak merusak ya akan nia Quran, akan kehormatan Quran. Nah, itu. Nah, kendati pun demikian, qala fil i'ab berkata oleh Musannif i'ab dalam kitab i'ab. Apa katanya? Di sini umum kan, mumayyiz boleh megang Quran tanpa wudu. Adapun anak yang belum mumayyiz nggak boleh, langsung nggak boleh kan? Dalam kitab i'ab ada tafsir tergantung. Kalau di depannya ada orang tuanya, ada walinya, ada yang menjaganya nggak apa-apa. Nah ini kan. Nggak karena pihak turati tahmil wali. Kendati pun demikian, apabila ada ia sesabi tadi yang tidak mumayyiz, apabila ada ianya anak yang tidak mumayyiz itu bihaturati nahwil wali di depan seumpama wali. Ya ayahnya, kakeknya kan, atau gurunya. Ada ayah di hadapan seumpama wali tajihu. Ini saya menjadi kuatlah hilu tamkinihi oleh halal membiarkannya anak-anak minhu darinya memegang Quran. Nah, lihajati ta'allubihi megang karena ada hajat mengajarkannya. Nah itu. Kenapa kalau ada walinya jadi enggak haram? Lil amni min intihaki hurmatihi hinaidin. Karena aman dan dirusak kehormatannya Quran. Lil amni karena aman menintihaki dari rusaknya hurmatihi kehormatannya Quran hinaidin ketika itu ada walinya. Enggak tahu pengarang kita ya, lupa, coba dicari. Waalaikumsalam Pak Deddy. Udah hajar apa bukan? Iya. Hmm, oke. Yang kedua, yukrahu harkuma kutiba alaihil Quran. Dimakruhkan akan membakar sesuatu. Kutiba yang ditulis akan di atasnya sesuatu akan Quran. Yukrahu dimakruhkan harkuma membakar apapun yang dituliskan di atasnya mah akan Quran kan. Nah, apapun nih baik kertas atau kayu kan yang tertulis Quran kelihatannya umum karena pakai emas. Apapun yang di sana tertulis Quran kemudian kita membakarnya makruh. Illa kecuali baru tidak makruh li gharadi nahwi siyanati karena tujuan seumpama menjaganya. Nah, karena maksud umpama menjaganya biar nggak tercecer, injak-injak orang segala macam kan akhirnya dibakar. Artinya fala yukrahu hina idzin maka tidak dimakruhkan akan dianya harku fala yukrahu maka tidak dimakruhkan akan dianya membakar hina idzin ketika itu. Ketika itu li ghardi linahwi gardin ya, ada tujuan. Nah itu. Bal qad yajibu bahkan kadang-kadang wajib ianya membakar. Bahkan kadang-kadang wajib ianya membakar idza kana tarikan li apabila ada ianya pembakaran itu menjadi jalan untuk menjaganya Quran. Nggak ada jalan lain. Nggak ada jalan lain, bahkan wajib dibakar ya. Berarti misalkan banyaknya Quran yang sudah rusak. Nah itu. Tapi zaman sekarang udah banyak caranya ya. Ada perusahaan khusus yang khusus menghancurkan apa namanya bekas-bekas mushaf kan, mushaf-mushaf yang sudah tidak terpakai ya. Jadi dijaga kehormatannya, cuma tetap dihancurkan apanya lembaran-lembarannya. Wa alaihi dan di atasnya maksudnya di atasnya membakar karena ada maksud menjaga Quran. Wa alaihi di atasnya yuhmalu tahrikul khalifah
dipahami akan membakarnya Khalifah Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu al-masahif akan masa-masa. Jadi zaman dulu ceritanya, ya walaupun banyak yang mengkritik juga kan di zaman dulu kan. Jadi sesudah para khalifah, sesudah Khalifah Utsman mengumpulkan semua manuskrip, kemudian ditulislah satu, sudah ditulis yang disebut dengan Mushaf Utsmani kan, yang lain dibakar semua. Mungkin untuk menghindari percekcokan di kemudian hari kan, untuk menghindari perbedaan-perbedaan. Karena ada perbedaan di sana sini di sebagian mushaf yang tertulis itu. Karena banyak orang menulis mushaf secara pribadi-pribadi zaman dulu kan. Ada yang menulisnya plus maknanya sedikit, kadang ada tafsirnya sedikit. Jadi beliau bakar itu semua. Nah itu, jadi membakar beliau itu para ulama memahaminya lighardi nahwi siyanati. Karena maksud menjaganya, jadi enggak makruh kan. Nah, enggak makruh maknanya. Bahkan bisa wajib karena tujuan menjaga Al-Quran. Nah itu maknanya wa alaihi atasnya. Karena ada tujuan menjaganya. Atau bisa juga atasnya bahkan wajib. Wajib membakar kalau memang itu satu-satunya jalan untuk menjaganya. Alaihi yumalu dihamalkan, dipertanggungkan tahrikul khalifah akan membakarnya Khalifah Utsman bin Affan al-masahib akan mushaf-mushaf. Nah, ini baru titik di sini ya. Jadi makruh membakar. Tapi boleh kalau memang nggak ada cara. Walakin ghasluhu, tetapi bermula mencucinya mushaf. Kenapa dicuci? Li'idzalati ma kutiba alaih, untuk menghilangkan sesuatu. Yang dituliskan sesuatu di atasnya mushaf itu lebih utama min tahriki dari membakarnya. Ini cocok mungkin untuk tinta zaman dulu ya. Tinta zaman dulu bisa dihapus. Nah, sekarang kan bukan tinta rata-rata kayak kopi gitu kan. Quran cetakan sekarang nggak bisa dihapus walaupun kita siram air tulisannya nggak hilang. Paling kertasnya hancur. Nah, kalau maksud di sini mencucinya untuk menghilangkan tulisan. Ini bukan cuma tulisan yang hilang, kertas-kertasnya remuk kan. Ya sama aja kayak dibakar. Walakin tetapi ghasluhu mencucinya Quran, mushaf. Kenapa dicuci li'idzalati ma? Untuk menghilangkan ma yang dituliskan akan ma atasnya Quran. Yang dituliskan untuk menghilangkan ma yang dituliskan akan Quran. Di atasnya ma, bukan. Oh iya iya iya, liizalati ma untuk menuliskan menghilangkan benda yang dituliskan akannya benda di atasnya Quran. Itu lebih aula min tahriki. Berarti masuk nih. Yang dihilangkan bukan tulisannya berarti, memang bendanya. Coba perhatikan kalau kita lihat ibarat ya. Mencuci mushaf lebih baik daripada membakarnya. Kenapa dicuci? Liizalati ma untuk menghilangkan sesuatu. Berarti kan benda yang dituliskan akan dianya mushaf di atasnya benda. Berarti memang untuk meremukkan Quran tadi. Meremukkan lembaran-lembaran Quran dengan air lebih dianjurkan daripada membakarnya. Jadi membakar ada kesan tidak sopan. Cuma beliau nggak memberikan alasan di sini. Ada yang hadir? Masya Allah. Telat mulai tadi. 3. Yusannul qiyamu lil mushaf, disunnahkan akan berdiri untuk mushaf. Ada yang membawa mushaf kan ke kita kan? Sunnah kita berdiri. Ai idza ji'a bi ilaih, artinya apabila didatangkan dengannya mushaf kepadanya seseorang. Sunnah kita berdiri menghormatinya. Kal qiyamil alim, sama sunnahnya, sama juga anjurannya seperti berdiri untuk alim, untuk orang alim, untuk menghormati orang alim. Bal aula, bahkan berdiri untuk menghormati Quran itu aula lebih utama. Nah, itu. Coba. Disunahkan akan bangun untuk Quran. Idza ji'a, bila didatangkan dengannya Quran kepadanya seseorang. Ada yang mengantarkan Quran ke kita. Sama juga sunnahnya kal qiyamil alim, seperti berdiri untuk menghormati orang alim kan.
orang tua. Nggak ditambah di sini orang tua. Bal aula, bahkan aula ini kembali ke mushaf nih. Bahkan bangun untuk menghormati Quran itu lebih utama. Nah, ya memang macam-macam sekarang ya. Cuma sayang di sini kan beliau nggak membawakan dalil kan. Ini kitab bukan bahas dalil. Ini memang di baliknya ada dalil nih. Ini kita ijtihad para ulama kan. Sehingga ini ada pro kontra. Ada juga orang sekarang yang mencium Quran dilarang. Quran kan ada banyak video-video beredar kan. Yang keempat, hal yajudulul muhdisi awil junubi kitabatul mushaf. Keempat, apakah boleh bagi orang berhadas atau orang berjunub menulis Quran? Menulis. Kalau megang sudah dibahas di belakang. Orang berhadas nggak boleh megang. Orang junub nggak boleh megang Quran. Ini tulis doang. Tulis kan kita nggak megang kan. Jadi kita pegang pulpen, ada kertas, kita tulislah Quran. Kan nggak megang Quran. Tulis doang. Nah, yundaru fihi. Diperhatikan padanya kasus. Diperhatikan padanya. Nah, padanya poin keempat ini ya. Boleh apa tidak? Artinya ada tafsirnya. In hamalahu. Jika menanggung ia akannya Quran. Jika membawa ia akannya Quran. Makna membawa, maknanya Quran di atasnya. Tangan dia di bawah. Kan bisa aja kayak kita tulis. eh, ada dinding kan. Di depan kita ada dinding. Kita taruh lembaran di situ. Kemudian kita tulis. Itu namanya hamal. Artinya beban Quran itu di atas kita. Ya, atau kita dekat dengan lantai atas kepala kita tempelkan kertas di lantai atas di atas kepala kita tulis. Itu maknanya beban Quran itu kan ke atas kita. Kalau kita pindahin tangan kita dia jatuh. Itu namanya hamal. Jika membawa ia akannya Quran, atau masahu atau menyentuh ia akannya Quran, ya nggak boleh kan? Fi hali kitabati pada waktu menulisnya haram ianya menulis. Baiklah jika tidak, kertas di bawah tangan kita, cuma kita pegang pulpen. Baiklah jika tidak membawa dan tidak menyentuhnya, fasahihu jawaduh. Maka bermula pendapat yang sahih itu bolehnya menulis. Li'annahu ghairu hamilin wala masih. Karena seseorang yang menulis tadi tidak membawanya, tidak pula menyentuhnya. Nah, ini sekarang semuanya mudah nih. Ngetik pakai HP kan nggak menulis kan? Maknanya nggak kesentuh. Aman. Yang kelima, tahrumu kita betul Quran bil ajamiyati. Haramlah oleh menulis Quran dengan bahasa ajam. Haramlah oleh menulis Quran dengan bahasa ajam. Seperti bahasa Indonesia misalkan. Kita tulis Alhamdulillah dengan bahasa Indonesia. Haram. Ya, ini para ulama mengharamkannya karena ada kekhawatiran. Ada kekhawatiran tidak benar makhrajnya, cara bacanya ya. Nah, tapi ada juga yang membolehkan sebagai solusi bagi orang yang memang nggak belajar membaca bahasa Arab. Tapi nggak tahu ada nggak Quran yang diterbitkan oleh Kementerian Agama yang di bawahnya ada tulisan bahasa Latinnya. Ya, nggak tahu saya ada apa enggak ya. Kalau ada berarti hmm, bagian kementerian itu mengikuti pendapat yang membolehkan ya. Tahrumu haramlah oleh kita batul Quran menulis Quran bil ajamiyah dengan bahasa Indonesia. Khilafan li ba'dihim. Oh ada, Masya Allah. Ada Ustaz Al-Mufti katanya ada di Malaysia. Berarti khilafan di ba'dihim. Ada pendapat ya. Aqulu qawlan khilafan. Berbeda bagi sebahagian mereka ulama. Ada yang membolehkan. Ada yang membolehkan. Kalau terjemahan beda. Ini memang bahasa Arabnya yang ditulis dengan bahasa Indonesia. Alif, Lam, Mim dalam bahasa Indonesia kan. Zalikal kitab. Nah, itu maksudnya yang nggak boleh. Kalau terjemahan nggak apa-apa.
Wad'u nahwi dirhamin fi maktubihi, dan haramlah oleh meletakkan seumpama uang, seumpama dirham dalam tulisannya Quran. Ya, haramlah oleh meletakkan seumpama dirham dalam tulisannya Quran. Ada Quran tertulis itu kita taruh uang di situ, dianggap menghina ya, nggak sopan ya. Itu bukan tempat uang, tempat uang ada dompetnya. Atau tempat uang warung tetangga, taruh di warung, jangan taruh di Quran, di tulisan Quran. Waja'aluhu baina awraqihi, dan haramlah oleh menjadikannya dirham atau seumpama dirham baina awraqih, di antara lembaran-lembarannya Quran. Di antara lembaran Quran kita selipkan uang, ya uang dolar lah, uang dirham apapun kan. Nah, haram. Kenapa? Wiqayatan lahu, karena menjaga baginya Quran. Tapi ada satu cerita ini kan, cerita kiai malah, syekh malah kan, meletakkan uang di dalam Quran. Ada cerita mungkin Ustadz teman-teman juga pernah dengar ya. Cerita singkatnya ada seorang ustadz tinggal di masjid kan, imam masjid lah, imam masjid. Ini cerita mungkin untuk motivasi ya, kebenarannya nggak bisa dipastikan. Banyak juga beredar di fiti-fiti dalam bahasa Arab. Mungkin dalam bahasa Indonesia juga ada. Saya nggak tahu juga kan. Ini ceritanya kalau diterjemahkan, ada seorang kiai atau imam masjid lah, nggak ada saudara tinggal di masjid. Kemudian di samping itu ada tetangga, ada satu keluarga yang tinggal berdua aja suami istri, nggak punya anak juga kan. Akhirnya mereka mengundang syekh itu. Suaminya suka sholat di masjid berjamaah, ngikut imam masjid itu kan. Dia bilang ke istrinya, kita undang aja Pak Imam itu untuk buka puasa di rumah kita. Atau untuk makan di rumah kita. Beliau sendiri ya. Diundang ceritanya. Kemudian Pak Kiai itu udah selesai makan. Beliau melihat di atas meja itu ada amplop tuh. Ada amplop di atas meja, ada duit banyak ya. Jadi beliau ambil duitnya, masukkan, beliau selipkan ke mushaf Al-Quran. Kemudian beliau pamit. Ya, pas beliau pamit, suami istri itu heran. Masya Allah, ini duit kita di sini hilang. Di rumah nggak ada siapa-siapa nih. Nanya ke suaminya, ambil duit enggak? Enggak. Jadi akhirnya dia curiga ke Pak Kiai tadi ya, Pak Imam. Kan di rumah kita nggak ada siapa-siapa, yang ada Pak Imam tadi. Pasti beliau yang ngambil duit. Akhirnya mereka jadi curiga, buruk sangka. Akhirnya suaminya pun nggak ke masjid lagi, nggak bermakmum kepada imam tadi, karena dia menduga ini Pak Imam Kiai ini pencuri ini. Ngapain kita sholat di belakangnya? Itu kejadian buruk sangka itu dipendam selama 1 tahun. Pas bulan Ramadan berikutnya, akhirnya suaminya bilang ke istrinya, ini kan udah setahun, ngapain kita pendam dendam? Mendingan kita maafkan aja Pak Kiai dan kita undang lagi untuk makan sekali lagi di rumah kita. Boleh kata istrinya, dengan syarat nanti pas dia makan kita tanyain kasus kemarin dulu. Nah, kenapa dia mengambil duit kita? Ceritanya begitu. Undanglah Pak Kiai. Ini cerita dikit ya. Diundanglah Pak Kiai. Kemudian Pak Kiai pun mulai makan-makan. Selesai makan, mereka bertanya kan untuk menghilangkan kecurigaan. Dia bilang dulu dia hilang duit. Kemudian Pak Kiai menangis. Nangis. Dikirain mereka mengira kalau Pak Kiai mengaku menyesal. Ternyata enggak. Pak Kiai menangis karena ini pertanda rumah ini nggak pernah baca Quran udah setahun. Kata Pak Kiai dulu itu duit ditaruh di dalam Quran. Pas diambil Qurannya dibuka masih utuh duitnya. Masih utuh kan? Itu Pak Kiai sedih karena keluarga itu ternyata nggak pernah baca Quran. Intinya dalam cerita itu nggak mengambil pendapat ini. Pendapat ini kan haram meletakkan uang di antara lembaran mushaf. Tapi dalam cerita itu ada uang dalam lembaran mushaf. Nah itu. Bal wafi kullima kutiba alaihi ilmun syar'iyyun. Bahkan dalam tiap-tiap bahkan haram juga meletakkan uang tadi. Fi kullima, di setiap yang dituliskan di atasnya akan ilmu syar'i. Ilmu syar'i dalam kitab fikih misalkan, dalam kitab tafsir juga. Kat tafsiri wal hadisi wal fikhi. Seperti tafsir, kitab hadis dan kitab fikih, kita taruh uang di sana, nggak boleh. Waalaikumsalam, Bang Mus. Nah,
Nah itu haram, haram. Ini terla nggak tahu kan, kan sering juga kan. Nah, letakkan uang. Kalau nggak kita letakkan uang dalam kitab kita, misalkan kita udah beli Pak Deddy, kita udah beli kitab banyak banget misalkan. Kita nggak naruh uang di dalam, anak-anak kita nggak mau baca nanti. Kita taruh uang, kita selipkan uang di antara kitab-kitab yang jarang kan. Jadi siapa yang rajin baca kitab nanti ketemu uang dalam kitab-kitab itu kan. Nah, kalau kita punya kemudahan. Justru rencananya begitu Pak Deddy. Kita udah beli kitab banyak banget ya. Sahih Bukhari, Sahih ini, Sahih itu kan tebal-tebal. Anak-anak nggak mau belajar nih. Nah, kita seliplah uang 100.000, 100.000. Siapa yang rajin buka kitab nanti itulah ya dapat rezeki. Tapi ternyata nggak boleh. Nah itu, bahkan dalam setiap apa yang dituliskan di atasnya akan ilmu syar'inya haram juga naruh duit. Kat tafsiri seperti tafsir wal hadisi dan hadis. Mananya seperti kitab tafsir, kitab hadis, wal fikih dan fikih. Nah, au kutiba alaih ismun mu'tamun atau dituliskan di atasnya mah akan nama yang diagungkan. Nama yang diagungkan ya. Nama Allah, nama malaikat. Enggak boleh juga ditaruh uang di situ. Lima fi dzalika minal ihanah karena apa alasannya? Karena sesuatu yang ada ia pada demikian. Demikian meletakkan dari minal ihanah dari penghinaan. Jangan merokok Ustadz Irzal, enggak bagus ya. Jangan merokok. Oke, 6 kita lanjut. Yahrumu ayatan tamdzikul Qur'an abasan. Diharamkan juga akan merobek Quran abasan karena main-main. Maknanya merobek enggak ada kepentingan. Yahrumu haram juga tamdzikul Quran merobek Quran abasan karena main-main. Kenapa haram? Li'annahu idra'un bihi. Karena nya tamzik idra itu penghinaan ya, penghinaan bihi terhadapnya Quran. Masyaallah. Gitu. Watarku raf'aihi anil ardi dan haram juga oleh meninggalkan mengangkatnya Quran dari bumi. Quran jatuh. Tapi kita biarkan, nggak kita ambil. Perilaku kita itu haram. Enggak? Haram tarku raf'ihi. Meninggalkan mengangkatnya Quran anil ardi dari bumi. Kita lihat ayat Quran, kadang kita biarkan kan. Haram ternyata ya. Arti kita sebagai muslim harus peduli kan. Ambil dia, taruh di tempat yang tinggi. Artinya iza saqata fiha. Artinya apabila jatuh ianya Quran padanya bumi berceceran. Jangan lupa ngopi. Mana yang ngerokok tadi? Jangan lupa kalau ngerokok harus ada kopinya. Insya Allah. Wa maddur rijlilahu. Haram juga maddur rijli. Menjulurkan kaki lahu baginya Quran. Baginya mushaf. Depan kita ada mushaf nih. Kita duduk, kaki kita julurkan ke arahnya kan. Itu nggak sopan. Nggak sopan. Haram. Wa maddur rijli dan menjulurkan kaki lahu baginya mushaf. Haram juga. Kenapa? Lima fi minal izdira. Karena ma yang ada ianya ma padanya. Padanya maddur rijli. Lima karena sesuatu yang ada ianya sesuatu padanya menjulurkan kaki minal izdira'i dari penghinaan. Penghinaan. Nah, kalau ada rak nggak apa-apa Pak Deddy. Ada rak nggak apa-apa. Nah, ini yang Pak Deddy bilang, malam yakun ala murtafi'in. Selama tidak ada ianya Quran, itu di atas tempat yang tinggi. Selama tidak ada ianya Quran, itu di atas tempat yang tinggi. Kalau Quran berada di rak, kaki kita julurkan ke bawah rak, nggak apa-apa. Apalagi sekarang kita udah tua-tua nih kan duduk di masjid lama-lama pegel, asam urat. Kaki harus dijulurkan, nggak kuat. Ya kan? Di depan kita ada Quran, tapi di atas rak, nggak apa-apa. Dan tidak tujuan menghina juga kan. Nah, itu.
Ya, kalau rak rendah nggak disebut rak itu kan, harus ada di atas sedikit lah. Memang kaki kita ke arah rak, tapi rak tinggi dikit. Kalau rak di tanah sama aja ini nggak boleh. Karena ini murtafi'in, tinggi. Masya Allah. Akhirin dan Dexta. Kitab Quratul Ain. Tashil li Al-Fadhi Fathil Mu'in. Kitab ringan nih. Walaupun ringan, saya ada juga yang saya baca nggak paham. Ini yang ringan, apalagi kita baca yang susah kan, kayak Asyahyana kan. Wa suhu. Nah, dan haramlah oleh menyentuhnya Quran, mushaf bimutan najisi dengan benda yang terkena najis. Ghairi ma'fuin anhu yang tidak dimaafkan darinya mutan najis. Ada benda kena najis, katakanlah pena kita kena kotoran. Pena kita kena kotoran, kemudian kita sentuh Quran dengan pena, nggak boleh. Eh, Nah ini kan, haramlah oleh masuk menyentuhnya Quran bimutan najisin dengan benda yang terkena najis. Kalau langsung dengan najis, lebih haram lagi. Ini dengan benda yang terkena najis yang tidak dimaafkan. Nah, panjang banget urusan ini. Wabal ma kutiba alaih dan haramlah oleh menelan sesuatu. Yang dituliskan akan dianya Quran atasnya sesuatu. Ini ada kertas nih. Ada kertas dituliskan ayat Quran. Kita telan dia tanpa mengunyahnya. Kita telan tanpa mengunyah haram. Nah itu. Khawatir, bukan khawatir ya. Yang kita telan itu kertas masuk ke lambung kita kena najis. Di perut kita banyak najis nih. Nah ini wabal haramlah oleh menelan sesuatu. Kutiba yang dituliskan akan dianya musaf di atasnya sesuatu. Bila madghin tanpa mengunyah. Nggak boleh ditelan. Berarti kalau dikunyah kelihatannya boleh ya. Kenapa nggak boleh limulaqatihi lin najasati? Karena melekatnya. Melekatnya. Sesuatu yang kita telan tadi karena melekatnya lin najasati bagi najis fi ma'iddatihi di perutnya, di lambungnya kan. Terkena najis. Masya Allah ya, sampai ke situ dijaga. Bi khilafi aklihi wa syurbi mahwihi dengan sebalik memakannya. Kalau makan boleh nih. Kertas-kertasnya dimakan. Ada orang yang lapar banget mungkin ya. Dari kertas yang tertulis Quran dimakan. Bi khilafi akli dengan sebalik memakannya. Wa syurbi mahwihi meminum air hapusannya. Meminum air hapusannya. Ini kan macam-macam zaman dulu kan. Tuliskan ayat Quran di piring ya. Kemudian dimasukin air, dihapus airnya diminum. Tabarukan katanya ya. Nah, para ulama membolehkan di sini nggak apa-apa. Harusnya ke dokter sehat nggak minum tinta. Nah, bikhilafi akli dengan sebalik makannya Musa wa syurbi mahwi meminum air hapusannya. Ai fa innahu yajudu maka sesungguhnya yang demikian itu boleh ya. Kenapa boleh? Lidzawali surati karena hilang bentuknya mushaf. Dah hancur dikunyah. Nah, karena hilang bentuknya qabla mulaqatihi sebelum melekatnya Quran lil maidah bagi lambung. Masya Allah kita fikih. Inilah kita fikih. Wala tadurru huna mulaqatuhu lirraik dan tidak mudarat di sini oleh melekatnya mushaf bagi liur. Kena liur kena enggak apa-apa, enggak liur suci ya. Wala tadurru dan tidak mudaratlah di sini oleh melekatnya mushaf bagi liur. Kenapa? Li'annahu madama fi ma'dini. Karena liur tadi, selama tetap ia dalam tempatnya. Ma'den itu tempat produksi liur, mulut. Li'annahu madama. Karena liur, madama selama ada ianya liur itu fi ma'idatihi, ma'dinihi, di tempatnya, di tempat produksinya. Ghairu mustakzar itu tidak jorok, tidak kotor. Yang sama karena itu, ini kenapa jadi ke sini nih. Karena itu jaza masuhu minal halilah. Bolehlah oleh menghisapnya liur minal halilah dari istri. Ini liur istri nih. Suami istri berciuman, ketelan liur istri, nggak apa-apa. Halal kan? Nah, nggak najis karena masih di tempatnya. Nah, itu wallahu a'lam. Jadi ke sini nih ujung-ujung. Insya Allah. Itulah kita. Nah, mudah-mudahan aman ya. Dan sama karena itu, karena dia gairu mustaqdar, yada masuhu bolehlah mas minal halilah dari istri.
Baru selesai. Ini apalagi pasalnya di depan. Masya Allah. Baru setengah jam. Nah, ini bab baru lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Dedi, kitab ini beli berapa jilid? Ini bisa juga kita beli satu-satu jilid ya. Cetakan dalam lagi soalnya. Satu jilid boleh, langsung 4 jilid juga boleh. Hmm, mantap Pak Dedi. Kita lanjutkan dikit lagi. Babul ghusli. Ini adalah bab mandi. Huwa lughatan sayalanul ma'i ala syai'. Huwa dianya ghuslu pada lughah itu sayalanul ma'i. Mengalirkan air ala syai' atas sesuatu. Nama memandikan. Ya mengalirkan air di atas sesuatu, membasahi sesuatu. Kita quratul ain. Akhi Muntasir ya. Mengalirkan air ala syai' atas sesuatu namanya ghuslu. Sayalan kita baca ya. Karena fi'il yang mengalir, bergoncang itu masdarnya memang fa'alanu. Jara yajri jarayan. Sala yasilu sayalan. Dara yaduru dawaran. Yang itu dawaran. Ghala yaghli ghalayan. Banyak. Mala yamilu mayalan. Ya. Cenderung mayalan. Wasyara'an dan dia nyaman di pada syarak. Sayalanuhu ala jami'il badan bin niyati. Mengalirkannya air di atas seluruh badan bin niyah dengan niatnya. Jadi meratakan air ke badan pakai niat tapi baru disebut mandi syar'i ya. Wal ashharu fi kalamil fuqaha dan bermula yang paling masyhur dalam kalamnya ulama-ulama fikih damu ghainihi itu mendammahkan ghainnya ghusli ya. Jadi kita baca babul ghusli. Walaupun babul ghasli ya ghasli juga boleh. Ya. Nah, cuma yang paling sering kata beliau damu ghainihi mendammahkan ghainnya. Walakinnal afsaha fat'uha. Tetapi yang fasih itu fathahnya ghain, ghasli kita baca. Wa bi dhammiha huwa mushtarakun bainal fi'li wa ma'il ghusli. Dan dianya ghusli dengan dhammahnya ghain itu mushtarakun, bersarikat, bersekutu antara perbuatan dan air mandi. Maknanya kalau kita baca ghusli, maknanya mandi atau air mandi. Tapi kalau kita baca ghasli, memang mandi artinya. Mengalirkan air ke tubuh ghasli. Kalau ghusli bisa dua. Kadang-kadang bermakna perbuatan kita mandi, kadang bermakna air mandi kita. Nah, itu. Wala yajibul ghuslu fauran dan tidak wajiblah oleh mandi nisbah segera. Nah, ketika kita berjunub nggak langsung wajib mandi kan? Wajib mandi ketika mau sholat. Ketika mau sholat baru wajib mandi. Wala yajibul ghuslu fauran tidak wajiblah oleh mandi segera. Wa in asa bisababi sekalipun maksiat ia dengan sebabnya mandi. Nah, ka'anzana seperti berzina ya. Maknanya orang yang berjunub walaupun junubnya karena maksiat, nah itu tidak wajib segera mandi. Kan, tapi sering kita dengarkan cerita-cerita zaman dulu guru-guru kita bilang orang berjunub kalau nggak mandi kemanapun dia pergi maka bumi akan melaknatnya, rerumputan yang diinjak akan melaknatnya.
Ini cerita kayaknya. Itu cerita untuk nakut-nakuti ya. Sebenarnya nggak wajib lah oleh mandi segera, sekalipun maksiat ya dengan sebabnya mandi. Kenapa walaupun maksiat, misalkan ini naudzubillah ya. Semoga Allah menghindarkan kita keandana seperti berzina ya. Orang maksiat. Atau jangan contoh zina seperti orang onani, ya kan? Jadi maksiat itu akhirnya berjunub, nggak wajib mandi. Kenapa? Linkidhail maksiyah bil faraghi. Karena berlalunya maksiat dengan selesai dari zina. Maksiat ketika zina ya. Artinya itu butuh tobat secara khusus. Nah, butuh tobat dari zinanya. Adapun mandi junubnya nggak wajib segera. Kapan juga wajib? Ketika masuk waktu sholat. Naam, kendati pun demikian, laudzaqa waktu sholat. Jikalau sempitlah oleh waktu sholat, akibal janabati sesudah berjunub. Jikalau sempitlah oleh waktu sholat sesudah berjunub. Bis junub waktu sholat tinggal dikit. Awin qita'il haidhi atau sesudah berakhirnya haid. Perempuan haidnya berhenti, waktu sholat tinggal dikit. Wajib fauran, wajib ianya mandi segera. Itu segera mandi agar bisa sholat dalam waktu. Nah, insyaallah. Nah, nah itu. Kama lau asaba badanahu najisun, sama juga jikalau mengenai akan badannya seseorang. Kama sebagaimana lau asaba jikalau menimpa mengenai badanahu akan badannya seorang oleh najis. Badan kita terkena najis, nggak wajib segera basuh kah? Nggak wajib segera basuh. Bahkan asabi sababihi, padahal sungguh maksiat dia dengan sebabnya najis. Seperti badan kita terkena najis dan terkenanya bukan karena ada kepentingan. Memang kita maksiat. Sengaja maknanya. Sengaja meleburkan kotoran ke badan kita kan. Kayak kepercayaan sebahagian orang. Tahi lembu diratakan ke seluruh badannya. Nah itu berarti kan terkena najis. Kalau maksiat, kalau wajib ini. Wajib ya. Wajib. Masya Allah. Kenapa juga kama kalau wajib? Ulang lagi. Tidak wajib mandi segera. Jikalaupun maksiat dia dengan sebabnya najis. Ya kan? Naam, jikalau sempit waktu sholat, sesudah berakhir junub. Dan sesudah selesai haid, wajib segera. Berarti kama ini kesegera. Demikian juga wajib segera. Bukan demikian nggak wajib mandi segera, bukan. Ini kesegera nih. Sebagaimana kama sama juga wajib segera mandi lau asoba badanahu. Jikalau mengenai akan badannya seorang oleh najis. Wakan aswa bisa babe dan sungguh maksiat dia dengan sebabnya najis. Merada aneh dikit perbandingan. Badan kita terkena najis dan terkenanya maksiat. Artinya kita maksiat dengan mengenakan najis ke badan kita. Mana contohnya? Ka anta dhamma khabihi amdan. Seperti berlumuran ia dengannya najis sengaja. Sengaja melumurkan najis ke badannya. Ah, dalam kasus ini dia wajib segera menghilangkannya. Pertanyaannya, apakah disyaratkan wajib segera dihilangkan kalau sudah sempit waktu sholat? Mudah-mudahan seperti itu kan kalau kita samakan dengan junub di atas. Cuma di sini beliau menyatakan fa innahu yajibu alaihi idzalatu fawran aidan. Maka sesungguhnya hal dan sya'an wajib di atasnya seorang oleh menghilangkan najis tadi segera juga wajib kan. Ini mudah-mudahan kalau memang sudah sempit waktu sholat. Kalau belum sempit waktu sholat, kelihatannya nggak wajib. Sama kayak junub tadi. Junub tadi walaupun maksiat, penyebab junub itu maksiat, zina ya. Tetap nggak wajib segera mandi. Kapan wajibnya? Ketika mau sholat. Atau ketika waktu sholat sudah sempit. Berarti najis kan sama. Mudah-mudahan begitu ya. Kalau saya nggak salah paham. Bagaimana teman-teman? Bismillahirrahmanirrahim.
Layar menyedihkan. Hijau layarnya. Baik, aman ya. Kita lanjutkan lagi. Faslun fima yujibul ghusla. Ini satu pasal pada membahas sesuatu yang mewajibkan dia akan mandi. Tentang wajib mandi. Penyebab wajib mandi. Walladhi yujibul ghusla khamsatu asya. Dan bermula perkara yang mewajibkan ianya alladhi akan mandi khamsatu asya itu 5 perkara. 5 perkara yang mewajibkan mandi. Isnatani tashtariku fihi marrijalu wan nisa. Bermula 2 dari 5 itu bersarikat padanya 2 oleh laki-laki dan perempuan. Isnani kita jadikan mubtada nih. Sawiknya kita takdirkan kan? Minha, isnani minha. Isnatani minha. Bermula 2. Yang ada ianya 2 dari 5 itu tashtariku. Berkongsi padanya 2 oleh laki-laki dan perempuan. Mananya 2 di antara 2 yang mewajibkan mandi ada pada laki-laki, ada pada perempuan. Wasalah satun takhtassu bihan nisa dan bermula 3. Kita takdirkan lagi salah satun minha. Bermula 3 darinya 5 itu takhtassu terkhusus dengannya 3 an-nisa oleh perempuan. 3 cuma ada pada perempuan. Haid, nifas, melahirkan ya. Nah itu. Masya Allah. Fa'ammas sintani. Fa'ammas sintani latani. Adapun 2. Adapun bermula 2. Allatani 2 yang tashtariku yang berkongsi padanya 2 ar-rijalu oleh laki-laki. Wan nisa'u dan oleh para perempuan itu fahuma. Maka keduanya itu mautun. Mati. Kematian. Seorang yang mati wajib mandi. Cuma kan nggak bisa mandi sendiri. Akhirnya kewajiban mandi dibebankan kepada orang yang hidup. Mestinya mandi sendiri kan. Makanya dalam kitab Bajuri ada cerita. Ada ulama zaman dulu katanya mandi sendiri selesai meninggal. Tapi ada yang bilang itu khurafat. Nggak boleh kita percaya. Tapi ada yang nemukan dalam Hasyiah Bajuri kalau nggak salah. Apa Syekh Ahmad Badawi katanya. Nah itu. Yang pertama mautun kematian. Kematian kan dialami oleh semua orang, laki-laki dan perempuan. Mautun li muslimin ghairi syahidin. Mati bagi muslim, masuk muslimah juga. Mati bagi muslim, mati yang tidak syahid. Kematian bagi si muslim, muslim yang tidak syahid. Nah, kepada muslim. Mati bukan mati syahid. Wajib mandi. Ya, muslim ya. Muslim mati. Matinya bukan syahid, wajib mandi. Kalau kafir berarti nggak wajib mandi. Apakah boleh? Bisa jadi boleh kan? Yang penting nggak wajib. Yang wajib dimandikan muslim muslimah yang mati bukan syahid. Wajib dimandikan. Kalau bukan muslim, nggak wajib mandi. Boleh nggak? Bisa boleh nanti. Kalau orang syahid, nggak boleh, haram. Depan ya. Tinggal kita pahami sebaliknya. Fala yajibu ghuslul kafiri wa syahid. Maka tidak wajiblah oleh memandikan kafir. Ada kafir mati, katakanlah saudara kita kan. Nggak wajib dimandikan, tapi boleh. Tidak wajiblah oleh memandikan si kafir. Wa syahidi dan tidak wajiblah oleh memandikan orang syahid. Tidak wajib dalam arti orang kafir tidak wajib dimandikan, tapi boleh orang syahid tidak wajib dimandikan, bahkan haram kalau orang syahid kan. Bal yahrumu ghuslus syahidi, bahkan haramlah oleh memandikan orang syahid. Ini bentuk penghormatan kepada orang syahid ya, untuk menarik supaya orang semuanya berburu syahid. Yang kedua jinabatun atau janabatun, junub. Ini junub dialami oleh laki-laki dan perempuan, wajib mandi. Junub. Wa tahsulu bi ahadil amrayni, dan hasil ianya junub. Terjadi ianya junub dengan salah satu dari 2 perkara penyebab junub. Nah, itu penyebab junub. Hasil terjadi ianya junub bi ahadil amrayni dengan salah satu dari 2 perkara. Ahaduhuma yang pertama bi khuruji manihi awala marrah, dengan sebab keluar maninya seorang pada pertama kali.
Mani pertama keluar. Nah, itu wajib mandi. Mani pertama keluar menyebabkan wajib mandi. Berarti ada yang keluar bukan pertama ini, keluar kedua. Makna keluar kedua, kalau keluar lagi ya dianggap pertama juga, wajib mandi lagi. Ini ada kasus, udah keluar mani, maninya dimasukkan lagi. Kemudian keluar, ya kan? Bukan keluar karena syahwat, keluar sendiri. Itu nggak wajib mandi. Ini maknanya keluar maninya pada pertama kali. Agak susah kita pikir, kita jelaskan. Sawa'un kana fi yaqadah aw naumin, sama saja ada ianya keluar dalam keadaan sadar, terjaga, au naumin atau dalam tidur. Kalau keluar mani, dipastikan itu mani kita sendiri, wajib mandi. Di mana keluar mani wajib mandi? Min tariqihil mu'tadi. Keluar dari jalannya mani yang biasa, jalannya yang mu'tad, yang normal. Ya, jalan normal kayak kemaluan gitu. Ya. Keluar mani jadi jalannya yang biasa, wajib mandi. Kalau jalan biasanya tertutup, misalkan dari lahir kemaluannya nggak ada, pindah tempat, ya keluar dari situ wajib mandi juga. Banyak takdir nih kalau kita pikir. Min tariqihil mu'tadi, dari jalannya yang biasa. Amin tahti sulbir rajuli, atau keluar dari bawah sulbir rajul, tulang punggung, sulbi tulang punggung. Atau keluar mani dari min tahti sulbir rajuli, dari bawah tulang punggung laki-laki. Au ibil mar'ah, atau di bawah tulang dada perempuan. Ma'an sidadil mu'tadi, bersama tertutup yang asli. Artinya dia punya kemaluan ya. Kemudian tertutup karena penyakit. Ketika lahir ada, karena ada suatu penyakit segala macam, sehingga tidak berfungsi lagi. Nah, kemudian, nah, keluarlah mani dari tulang punggungnya. Mungkin nggak tahu di lubang bagaimana tulang punggung. Atau pecah mungkin. Keluarlah mani dari situ kan. Karena jalur aslinya sudah tertutup, wajib mandi juga. Nah, itu. Gitu kah? Di bawah tulang punggung laki-laki atau tulang dada perempuan. Ma'an sidadil mu'tad, bersama tertutup yang asli tadi. Insida dan aridian akan sebagai tertutup yang aridi. Mana tertutup aridi pada ketika lahir memang itu normal. Belakangan karena satu hal ada penyakit sehingga tidak berfungsi lagi. Itu mana aridi ya. Datang belakangan. Dibuatlah lubang apa di punggungnya apa di mana, keluar mani. Nah, wajib mandi. Ini rada aneh juga. Bukan rada aneh, memang begitu. Amma fil insidadil asli fayajibul ghuslu bi khurujil mani min ayyi munfatihin kana. Amma fil insidadil asli, adapun pada tertutup yang asli. Artinya dari lahir udah nggak punya kemaluan. Nah ini insidat asli maknanya dari lahir nggak punya kemaluan tuh orang. Kemudian keluar mani. Keluar mani dari mana? Dari bagian tubuh mana aja. Wajib mandi itu. Nggak disyaratkan di punggung. Atau di tulang dada. Enggak. Amma fil insidadil asli. Adapun pada tertutup yang asli. Dari lahir sudah nggak ada kemaluan. Mungkin ada satu dua kan. Takdir Allah kan. Fayajibul ghuslu bi khurujil mani, maka wajiblah oleh mandi bi khurujil mani, dengan keluar mani, min ayyi munfatihin kana, dari mana saja lubang ada ia keluar. Dari manapun keluar, kalau dipastikan itu mani dengan ciri-cirinya, wajib mandi. Ya, na'udzubillah ya, dari hal-hal seperti ini jangan. Wal muradu bi sulbi rajuli dhahruh, dan bermula yang dimaksud dengan sulbi rajul itu dhahruh, punggungnya. Wabi ibil mar'ah, dan yang dimaksud dengan ibil mar'ah ya dhamu sadrihi, tulang dadanya perempuan. Nah, itu. Bagaimana teman-teman? Masih ada mata memandang? Ada 15 mata memandang. Kasih komentar dulu. Biar nggak ngantuk. Kita ngaji 15 menit lagi. 15 menit lagi ada kegiatan. Ada kelas kitab Nailur Roja.
Wa kharaja bimanihi maniyu ghairih, dan keluar dengan maninya oleh mani selainnya. Tadi kan wajib mandi keluar mani kita sendiri. Kalau keluar mani orang lain nggak wajib mandi. Orang Aceh. Akhi Syam, orang Aceh, orang Aceh. Wa kharaja bimanihi, keluar dengan maninya seorang oleh maniyu ghairi, mani orang lain. Ini suami istri nih, suami istri ini kan. Habis jima, keduanya udah mandi nih, kedua udah mandi nih. Kemudian selesai mandi, istrinya keluar lagi sesuatu. Nah, dari V-nya keluar lagi ya. Nggak wajib mandi, tapi ada ketentuannya. Keluar dengan maninya, keluar dari wajib mandi dengan maninya oleh maniyu ghairi, mani orang lain. Fala ghusla, maka tidak ada mandi. Mana tidak ada mandi, tidak wajib mandi. Bi khurijihi, dengan sebab keluarnya mani orang lain. Enggak wajib mandi. Bal yang taqidu bihil wudu. Tetapi batal dengan sebab keluarnya mani oleh wudu. Wudu tetap batal. Karena keluar sesuatu dari dua jalan ya. Khuruju syai' minas sabila ini, nah itu batal wudu. Tapi enggak wajib mandi. Mana? Oh, kama marra fi babil ahdas, sebagaimana yang telah lalu ia di bab ahdas. Sudah dibahas di belakang. Kemudian pakai takdir satu ini biar kita paham gambarannya. Ini contoh dari keluar mani orang lain nih kasusnya. Kalau kharaja min kubulil mar'ah, maka jikalau keluar dari kubul mar'ah, kubul di sini farji, maka jikalau keluar dari farji perempuan maniyu jima'iha, oleh mani jimaknya si mar'ah. Kapan keluar? Ba'da ghusliha, sesudah mandinya si mar'ah. Nisya dilihatkan akan dianya si mar'ah. Istri habis mandi, keluar mani. Habis jima dengan suaminya, dia udah mandi, kemudian keluar lagi. Dilihat dulu keluarnya bagaimana. Illam taqdi syahwataha, jika tidak menunaikan, ya gimana cara memaknai? Jika tidak menunaikan ianya si istri akan syahwatnya. Dengan demikian waktu tadi, jika tidak menunaikan ia akan syahwatnya. Maknanya dia enggak bersyahwat, ya kan? Kalau bahasa kita apa ya? Nah, ya karena mungkin dia enggak bernafsu segala macam kan? Enggak keluar lah dia. Jika tidak menunaikan ianya si istri akan syahwatnya, dengan demikian jima tadi waktu ini. Itu bahasa Ustaz Syam lebih pas itu. Saya malah susah menyebutnya Ustaz kan. Mudah-mudahan pahamlah kita kan. Dia menunaikan ia akan syahwatnya dengan demikian watak biangkana. Kok bisa dia enggak terjadi sesuatu? Biangkana, dengan bahwa ada ianya si istri sajaratan kecil. Di Indonesia enggak boleh menikahi anak kecil nih. Walaupun dalam kitab fikih boleh kan? Ya, ini banyak pembahasan sejarah di sini. Cuma kita bahas ini aja. Hukum kan? Dengan bahwa ada ya istri itu masih kecil, oh naimatan atau tidur. Maknanya dia dijimak dalam keadaan tidak sadar. Sehingga dia tidak bersyahwat. Jadi dipastikan maninya enggak keluar. Yang keluar mani suaminya kan? Bahwa ada ianya istri itu kecil atau tidur. Oh baligatan atau balik. Mustaikidatan. Balik lagi dalam keadaan sadar, terjaga. Falam taqdi wa taraha, dan tidak menyelesaikan ia wa taraha akan syahwatnya kan? Enggak bersyahwat. Yang itu lam tu'idil ghuslan, dia tidak mengulang ya akan mandi, enggak perlu mandi lagi. Kan dia udah mandi tadi. Mandi karena jima sudah. Keluar mani lagi enggak wajib mandi. Kenapa? Karena dipastikan itu bukan mani dia kan? Tapi mani suaminya. Kenapa enggak wajib mandi dia? Enggak perlu mengulang lagi. Idlah mani yalah hina ide. Karena tidak ada mani baginya perempuan ketika itu. Ketika itu dia saghirah, naimah, dan seterusnya. Karena tidak ada mani baginya perempuan ketika itu, mani yahtal itu yang bercampur ya bila khariji dengan mani yang keluar tadi. Nah, makanya di atas syaratnya wajib mandi keluar maninya pertama kali. Ini keluar lagi bukan mani dia. Nah, dan sebaliknya wa in qada syahwatha, jika menunaikan dia akan syahwatnya. Nah, artinya dia puas juga kan? Berarti dia keluar sesuatu, keluar maninya. Wa in qada syahwatha, jika menunaikan dia akan syahwatnya si istri bizalikal waqi, dengan watak tadi. Adal ghusla wujuban, nisya mengulangi ia akan mandi wajib juga. Wajib mengulangi mandi lagi.
Kenapa? Li'annahu hina idzin yaghlibu, karena bahwa sungguh hal dan sya'an hina idzin ketika itu dia menunaikan syahwatnya, yaghlibu 'ala dzanni, kuat di atas prasangka, ikhtilatu maniha, kuat di atas prasangka oleh bercampur maninya si istri dengan yang keluar tadi. Ada kemungkinan juga yang keluar ada mani dia. Nah, fahuwa i'tibarun lima dhannah, maka fahuwa dianya keluar mani si perempuan tadi itu i'tibarun. Itu perhitungan lil madinnah, bagi potensi. Atau di sini maka dianya wajib mandi terhadap perempuan tadi. Itu i'tibarun lil madinnah, karena memperhatikan bagi potensi. Kanomi sama seperti tidur. Maknanya ketika kita tidur, baik keluar hadas atau tidak, baik keluar angin atau tidak, wajib mandi ya. Orang tidur, kalau tidurnya bukan posisi duduk, wuduknya batal. Kenapa? Madinah ada potensi keluar hadas dalam keadaan dia nggak sadar. Walaupun sebenarnya nggak keluar, nggak masalah. Karena berpotensi besar untuk keluar hadas ya. Kalau mata terpejam kan, dubur terbuka gitu. Al-ainani wika usahi ya. Begitu juga di sini. Karena perempuan itu dalam keadaan normal, balik, ada kemungkinan dia juga sudah memenuhi syahwatnya kan. Jadi ada potensi mani yang keluar tadi, mani dia juga bercampur dengan mani suaminya. Maka wajib mandi. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Nah, Insya Allah. Ini kita. Nah, ini baru kita titik di sini Ustaz ya. Nah, karena jam 7.30 saya harus pamit Ustaz. Ini kita tandain di sini, besok insya Allah kita lanjutkan kembali. Nah, sampai sini hari ini. Masya Allah. Wallahu alam bisawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa